Baiklah semuanya, siapa yang menyangka bahwa kepolisian lebih baik digunakan untuk menangkap penjahat daripada menangkap orang yang menulis hal-hal jahat di media sosial? Nah, ternyata Inggris akhirnya menyadari hal itu. Lihatlah ini, saya bahkan harus memeriksanya 2 kali karena saya pikir pasti ini tidak benar. Insiden kebencian non-kriminal secara resmi dihapuskan karena polisi diperintahkan untuk menangkap penjahat daripada menyelidiki cuitan di Twitter. Saya harus melihat ini. Lihat, saat kita semua kebingungan dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Serius, berapa banyak sumber daya yang terbuang sia-sia? Dan kita sudah sering mengutip statistik ini sebelumnya. Dengar baik-baik. Inggris telah menangkap lebih banyak orang daripada gabungan Rusia, Tiongkok, dan Iran dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Inggris menjadi negara dengan penangkapan terbanyak di dunia. Ya, tentu saja mereka akan membebaskan mereka nanti. Tapi orang-orang didenda hanya karena mengatakan sesuatu yang kasar di Twitter. Orang-orang benar-benar khawatir kalau saya mengatakan sesuatu, apakah saya akan ditangkap? Dan saya khawatir hal ini juga akan terjadi di Australia. Sejujurnya saya sudah sering mengira akan ada yang mengetuk pintu rumah saya. Saya sudah sering mengatakannya sebelumnya. Tapi coba lihat ini. Ada orang-orang yang vogue di birokrasi atau di kepolisian metropolitan yang sedang berdiskusi tentang bagaimana menangani kebencian garing. Saya tahu persis seperti apa percakapan di ruang-ruang rapat itu. Apa yang harus kita lakukan jika seseorang memanggil orang lain dengan sebutan gendut misalnya? Dengar, saya tidak berpikir kita adalah masyarakat yang mempermalukan bentuk tubuh orang lain atau menyebabkan kecemasan pada sebagian orang. Jadi kamu tahu, kita akan langsung menangkap mereka. Baiklah, itu saja. Rapat yang bagus, silakan pergi. Begitulah seharusnya rapat ini berjalan. Beberapa orang di birokrasi benar-benar berpikir bahwa membuang-buang sumber daya polisi adalah ide yang bagus ketika ibu kota Anda telah menjadi kota dengan kasus penikaman tertinggi di dunia, yaitu London. Tapi alih-alih fokus pada hal itu, alih-alih menangkap pelaku penusukan dan penjahat kekerasan, mereka malah menangkap nenek-nenek, ibu-ibu, dan pensiunan tua hanya karena mengatakan hal-hal kasar di media sosial. Mereka seharusnya tidak diizinkan untuk diam-diam membatalkan program ini. Mereka seharusnya mengajukan beberapa pertanyaan sulit karena keputusan ini telah memberikan dampak budaya pada masyarakat kita. Setelah keputusan dari polisi Metropolitan London ini, berapa banyak orang yang benar-benar khawatir akan ditangkap dan tidak mengungkapkan pendapat mereka yang merupakan hak dasar mereka. Itu adalah hak paling dasar dari setiap warga negara di dunia bebas. Di semua negara demokrasi barat kita, orang-orang memiliki kebebasan berbicara. Orang-orang percaya pada institusi bahwa kebebasan berbicara mereka akan dihormati. Saya tahu ada perbedaan-perbedaan kecil. Kebebasan berbicara di Amerika dilindungi oleh konstitusi. Ini juga sesuatu yang baru saya pelajari belakangan ini. Bahkan di Australia, Anda tidak memiliki hak atas kebebasan berbicara, tetapi negara akan memberikannya kepada Anda. Kami tidak tahu perbedaan itu. Berapa banyak orang yang mulai khawatir bahwa jika saya mengatakan sesuatu, saya akan ditangkap. Saya rasa ini bukan hal yang bisa ditertawakan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Patrick Christie. Kejahatan kebencian akan dihapuskan. Insiden yang dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara akan digantikan dengan pendekatan akal sehat. Jadi insiden kebencian yang bukan kejahatan akan dihapuskan berdasarkan rencana yang akan diajukan oleh Kepala Kepolisian kepada Menteri Dalam Negeri bulan depan. Ini tampaknya merupakan hal yang baik. Jadi ini adalah situasi di mana seperti ini tentang kata-kata yang menyakitkan, bukan? Pada dasarnya kamu tidak akan dituntut kerana kata-kata yang menyakitkan, Claire. Ya, maksudku ini terdengar seperti ide yang bagus. Aku berharap ini benar-benar dilanjutkan seperti yang mereka katakan akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri. Aku benar-benar berharap Menteri Dalam Negeri menyetujui ini. Kerana maksudku, Aku ingin tahu siapa orang yang pertama kali memberikan arahan kepada polisi yang mengatakan lanjutkan, pergi, dan tangkap orang-orang yang mengunggah tweet jahat. Tweet jahat. Aku tidak sedang membicarakan tweet kekerasan yang mengandung unsur kekerasan. Orang biasa. Kalau aku menemukan videonya, akan aku lampirkan. Ada seorang wanita Amerika yang tinggal di Britania. Dia didatangi oleh seorang petugas polisi dan dia bilang, tidak. Kamu tidak melakukan sesuatu yang ilegal, tapi akan lebih baik jika kamu meminta maaf kepada korban. Dan wanita itu adalah orang Amerika. Dia paham tentang kebebasan berbicaranya. Dia bilang, tidak, saya tidak akan melakukannya.
Tapi sepertinya dia tetap diberi surat tilang. Dia dikenai denda atau semacamnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kamu boleh masuk, tapi kamu harus punya alasan yang sangat bagus untuk ada di sini. Saya anggota Serikat Kebebasan Berbicara dan saya warga negara Amerika. Saya akan mendatangkan Elon Musk untuk mengurusmu secepat kilat sampai kakimu tak sempat menapak. Sesuatu yang kami yakini telah kamu tulis di Facebook telah membuat seseorang merasa terganggu. Kalian di sini karena seseorang merasa terganggu. Apakah itu melanggar hukum? Apakah saya sedang ditangkap? Kamu tidak sedang ditangkap. Lalu, apa yang kalian lakukan di sini? Rencanaku adalah, jika kamu mengakui bahwa kamulah yang menulis komentar itu, kamu bisa langsung meminta maaf kepada orang tersebut. Aku tidak akan meminta maaf kepada siapapun. Itu bisa aku pastikan. Alternatifnya adalah, aku harus memanggilmu untuk dimintai keterangan. Aku di sini untuk bicara denganmu tentang tuduhan itu. Mereka sudah melaporkannya ke polisi. Lalu kenapa? Jelas, kami sering menerima banyak laporan seperti itu. Tidak ada rumah yang baru-baru ini dibobol, tidak ada pemerkosaan, tidak ada pembunuhan. Ya, semua itu juga sedang terjadi. Lalu, kenapa kamu tidak di luar sana menyelidiki hal-hal itu? Karena aku ingin menyelidiki semua yang dilaporkan. Yah, kamu tidak sedang menyelidiki rumah-rumah yang dibobol maling? Tidak, itu bukan tugasku hari ini. Apakah kamu ingin melihat komentar di belakang? Aku tidak perlu. Aku tahu persis apa yang sudah kukatakan. Kamu tahu berapa banyak orang di lingkungan ini yang rumahnya pernah dibobol? Aku tidak tahu. Aku tidak menangani wilayah ini. Tidak, tentu saja tidak. Kecuali kalau ada tweet, baru kamu turun tangan. Lalu kenapa? Aku tidak melanggar hukum apapun. Jadi, kamu akan membuang-buang waktumu. Padahal, kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih penting. Itulah kenapa aku ingin langsung datang kepadamu. Mengobrol saja. Tidak, tidak. Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Aku pasien kanker. Kamu bisa lihat karena aku botak. Aku sudah tahu itu sebelum aku datang. Tapi itu tidak mengubah apapun. Kamu tetap tidak boleh melanggar hukum. Kalau kamu tidak melanggar hukum, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kamu tahu apakah aku melanggar hukum atau tidak? Kamu bisa menilai sendiri. Bahkan sebelum kamu datang ke rumahku, masyarakat tahu apa yang kalian lakukan. Kami tahu apa yang terjadi di negara ini. Kenapa kamu tidak melakukan itu saja? Datangi mereka dan suruh mereka minta maaf padaku. Seorang pasien kanker, seorang perempuan yang hidup sendiri, yang seumur hidupnya, omong-omong, belum pernah melanggar hukum sama sekali. Seorang perempuan yang lebih tua, katakan pada mereka, aku seorang perempuan lansia, aku seorang pasien kanker. Aku harus kembali dan menjadwalkan pemeriksaan kalau begitu. Yah, kamu bisa mengaturnya, tapi aku akan memberitahumu hal yang sama persis seperti yang kukatakan sekarang. Lain kali, aku akan membawa pengacara dari Free Speech Union bersamaku. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang memberi arahan? Itu yang ingin saya ketahui. Dan saya ingin tahu bagaimana percakapan itu berlangsung. Saya ingin sekali melihat notulen rapat itu. Ini benar-benar pemborosan sumber daya polisi dan benar-benar mengerikan bagi orang-orang yang sering mengalami hal seperti ini misalnya. Mereka sering tidak tahu bahawa NCHI tercatat atas nama mereka. Lalu mereka melamar pekerjaan dan hal itu muncul di pemeriksaan DBS mereka yang sangat memalukan dan bisa membuat mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi aku benar-benar berharap ini tidak terlalu bagus untuk jadi kenyataan kerana polisi Met sudah bilang pada bulan Oktober mereka akan menghapusnya. Tapi yang sebenarnya mereka maksud adalah mereka hanya akan berhenti menyelidikinya, tapi mereka tetap akan mencatatnya tanpa memberitahu orang-orang dan tanpa benar-benar menyelidikinya. Jadi pada hari ketika mereka bilang mereka akan menghapusnya, mereka malah mencatat 57 kasus. Serius? Ya. Ya Tuhan. Dan yang mengganggu saya dari semua ini adalah sifatnya yang sewenang-wenang. Beberapa orang mengatakan satu hal di satu bahagian negara dan itu tidak masalah. Seharusnya memang tidak masalah. Di bahagian lain negara, kepolisian menganggap ini sebagai kebencian yang bukan kejahatan. Jadi semuanya benar-benar tergantung di mana kamu berada di berbagai bahagian negara. Dan itu adalah kabar baik. Kamu sudah pernah mendengar ini sebelumnya. Kamu tahu, menurut saya, pencatatan insiden yang bukan kejahatan itu sejujurnya agak meragukan kerana secara definisi itu bukan kejahatan. Namun di saat yang sama, kejahatan kebencian yang sebenarnya sangat sulit untuk mendapatkan vonis. Seringkali harus ada faktor pemberat untuk pelanggaran lain. Jadi, pelecehan saja tidak dihitung kecuali itu bersifat rasis atau berdasarkan agama. Semua hal lain bukanlah kejahatan jika berdiri sendiri. Tapi kenapa? Rasisme dan agama juga. Kenapa? Bantu masyarakat jadi lebih tahan banting. Bayangkan saja mengalami serangan kecemasan hanya karena seseorang menulis tweet jahat untukmu. Aku mendapat ratusan tweet jahat setiap hari. Dan aku sebenarnya juga membalas dengan cara yang sama. Itu bagus untuk kewarasan mentalku. Tapi hanya itu. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah terpikir untuk pergi ke polisi. Tapi hey, dia menyebutku begini begitu. Umurmu berapa? 10 tahun? Menyedihkan. Berhasil mendapatkan vonis atas dasar itu dan menangkap seseorang yang mengancam akan menikamku kerana aku gay. Aku tidak tahu bagaimana mereka menyelesaikannya, tapi mereka berhasil. Kau tahu sangat sulit untuk sampai ke tahap itu. Jadi kau tahu, menurutku seharusnya tidak meremehkan ketika orang benar-benar menjijikkan kepada orang asing bahawa tidak mudah bagi mereka untuk menghadapi batasan. Ya, pokoknya seperti yang dia katakan, aku harap itu benar. Mereka benar-benar bermaksud akan membatalkan semuanya.
Tapi seharusnya tidak hanya disembunyikan begitu saja, itu maksudku. Karena seseorang tiba-tiba berubah drastis dari satu hari, semuanya baik-baik saja. Orang-orang saling menghina seperti yang selalu mereka lakukan. Kamu tahu, bahkan orang Romawi kuno dulu menulis grafiti yang berisi kata-kata kasar tentang teman, anggota keluarga, atau pemimpin politik mereka. Dinding-dinding Roma kuno adalah Twitter dan Facebook mereka. Ini adalah bagian dari sifat manusia. Orang-orang memang melakukan itu. Lalu suatu hari, seorang birokrat kantoran berkata, "Kamu tahu apa? Mari mulai menangkap mereka." Saya rasa ini tidak boleh ditutup-tutupi begitu saja. Orang-orang yang melakukan ini seharusnya dipaksa untuk mengundurkan diri.